jangan sampai rusuh, Benar, karena benar, sanksinya cukup berat. Prestasi di ajang ini maka akan kita kirim ke Prapopnas. Khusus untuk ofisial dan pelatih juga kita punya sanksi berdasarkan kesepakatan kita dengan kepala dinas dengan segala keterbatasan yang kami punya. Sehingga apabila ada sesuatu hal yang mungkin nanti kurang berkenan tentang rangkaian acara ataupun apapun itu terkait dengan pelaksanaan Popda ini, maka saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Romi Juniandra, reporter tribunbengkulu.com dalam Bincang Tribun. Nah, pada hari ini Tribuners kita sudah bersama dengan Bapak Mike Panhop ya Pak ya. Ya. Beliau adalah sekretaris Dispora Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Bengkulu tahun 2024 ini. Nah, apa kabar pada hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Romi. Tetap semangat ya Pak, karena ini berapa hari lagi Popda ini Pak ya? Ya, tanggal 13 hari Senin kita mulai. Nah, mungkin kita langsung saja Pak. Ini Popda ini mungkin masih kurang familiar atau masih belum menjadi perhatian oleh masyarakat Pak. Nah, padahal kita tahu bahwa pembinaan atlet dan juga atlet-atlet berprestasi ini biasanya di usia muda Pak. Nah, mungkin seperti apa Pak untuk seberapa pentingnya Popda ini untuk pembinaan atlet kita ke depan Pak, khususnya di Bengkulu Pak? Baik, sebelum ke sana perlu saya sampaikan bahwa Popda ini sebenarnya Mas Romi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemprov. Dalam hal ini Dispora selaku pelaksana. Benar-benar. Itu setiap 2 tahun sekali mesti dilaksanakan. Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Nah, yang menjadi tujuan utama sebenarnya dalam rangka kita menjaring atlet-atlet di tingkat pelajar, khususnya di tingkat pelajar, untuk menghadapi Prapopnas yang akan dilaksanakan di Jakarta tahun ini. Benar. Jadi hasil dari siapa-siapa yang menjadi juara pada saat pertandingan-pertandingan di beberapa cabur yang akan kita laksanakan itu akan mewakili Provinsi Bengkulu di Prapopnas. Nah, sekarang Prapopnas muaranya apa? Prapopnas itu sendiri itu sebenarnya penjaringan juga untuk atlet yang akan disertakan di dalam ajang Popnas. Nah, jadi itu terkait dengan seberapa penting Popda ini, ya yang di samping tujuan utamanya adalah dalam rangka penjaringan, di sisi lain juga kita harus membuat suatu event ajang persaingan di antara atlet-atlet muda kita. Ya, sehingga dengan adanya persaingan, ada jiwa bersaing di antara mereka, kita harapkan pembangunan atau pembinaan atlet itu di tingkat kabupaten tentunya akan berjalan. Jadi anggap saja itu sebagai stimulan, ajangnya ada di Popda tingkat provinsi, sehingga dengan adanya stimulan yang kita berikan timbul motivasi mereka untuk bersaing, dan pada akhirnya kita berharap akan lahir atlet-atlet muda berbakat yang akan mewakili Provinsi Bengkulu di tingkat nasional. Di tingkat nasional, benar-benar Pak ya. Karena kalau kita lihat, misalkan timnas U23 itu kan umurnya muda semua ya Pak ya. Namun muda, betul. Bersaingnya sekarang sudah level Asia bahkan dunia Pak ya. Nah, oke Pak, ini kita langsung ke persiapan Popda Pak. Sejauh ini dari panitia sendiri Pak, termasuk nanti untuk pembukaan seperti apa ini Pak untuk persiapannya sampai hari ini? Ya. Tentang persiapan Popda ini kami sudah beberapa kali melakukan rapat. Di dalamnya untuk beberapa kali yang ada rapat itu ada kesempatan pertama kami rapat dengan panitia besar tentunya ya, lingkup kita, intern kita Dispora. Kemudian ada lagi rapat lanjutan dengan kawan-kawan Pemprov yang mana yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan pertandingan itu nanti kan sepenuhnya kami serahkan ke masing-masing Pemprov nih. Pemprov. Nah, jadi kita sifatnya memfasilitasi mereka, memenuhi kebutuhan mereka tentang teknis bagaimana pertandingan itu tentunya kawan-kawan di Pemprov lah yang benar, tahu di masing-masing cabur. Jadi kita sudah lakukan rapat,
Kemudian dengan OPD lain juga yang terkait seperti dari kawan-kawan dinas kesehatan, Benar. kemudian dari dinas perhubungan, dari Pol PP tentunya kan dalam rangka pembukaan nanti ini kan kita prediksi bakal rame nih. Benar. Nah, jadi kita minta bantuan dari kawan-kawan seperti tadi saya sebutkan dinas perhubungan kemudian Pol PP untuk melakukan pengamanan lah tentang lalu lintasnya atau tentang hal-hal lain lah yang dianggap perlu dalam rangka mengantisipasi keramaian yang akan kita lakukan pada saat pembukaan tanggal 13 itu. Nah, jam 9 pagi. Kemudian juga kami sudah menyiapkan baliho-baliho dan spanduk yang insya Allah hari ini akan dipasang. Sudah koordinasi dengan kawan-kawan di Media Center Provinsi Bengkulu agar event ini gaungnya terdengar di seluruh antero Provinsi Bengkulu lah. Jadi minimal semua orang tahu nanti Pak ya, biar meriah begitu ya. Insya Allah hari ini spanduknya sudah didesain dan hari ini kami minta agar kawan-kawan Media Center dan tentunya pihak rekanan yang akan menyediakan itu akan dipasang hari ini juga. Benar. Akan kita pasang di titik-titik strategis lah yang bisa dilihat seperti di dalam kota nanti akan kita pasang beberapa titik, kemudian ada di beberapa kabupaten. Baik. Nanti pembukaan di Gor Sawah Lebar ini Pak ya? Pembukaan di Gor Sawah Lebar sampai dengan hari ini saya konfirmasi dengan kawan-kawan di bidang tadi yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembukaan. Ini kan pembukaan akan dilaksanakan oleh pihak IO. Benar. Jadi segala sesuatu terkait kebutuhan pembukaan IO sudah sampaikan ke kami dan kami juga punya kepanitiaan dalam hal ini perlengkapan tentunya ya akan kami penuhi sehingga untuk pelaksanaan pembukaan kami kerjasama IO dan pihak kami Dispora. Dan itu sudah matang, seolah tidak ada masalah lagi. Boleh dibocorkan sedikit Pak nanti dalam pembukaan misalnya ada yang akan ditampilkan mungkin atau seperti apa nanti bocoran sedikit saja Pak untuk pembukaan agar masyarakat juga penasaran ini Pak. Ya, kalau tidak penasaran lagi. Di-spill sedikit saja Pak. Nah, jadi begini, jadi kurang lebih di dalam rangkaian acara pembukaan tentunya ada sambutan Pak Gubernur ya. Benar. Selaku Gubernur Provinsi Bengkulu dan kemudian dikonfirmasi beliau akan hadir langsung. Ada sambutan, kemudian ada tabuh dol lah secara bersama untuk pembukaan secara resmi. Kemudian tentunya ada defile masing-masing atlet kontingen ya benar. Ini yang ditunggu-tunggu nanti Pak. Ya, kita desain kemarin dia sempat sampaikan ke kami pada saat arak-arakan defile itu akan kita tampilkan videotron. Isi videonya kurang lebih kami minta ke masing-masing kontingen kemarin agar menampilkan apalah yang ada potensi-potensi terkait olahraga yang ada di kabupaten masing-masing. Benar. Sehingga di samping nanti para penonton melihat defile juga melihat tayangan videotron. Benar. Dan banyak lagi lah masih kita rahasiakan, bisa jadi kejutan lah ya. Iya benar. Jadi kalau penasaran masyarakat langsung aja nanti langsung datang dan ramekan pada tanggal 13 Mei pukul 9. Pukul 9 berarti jangan lupa Tribuners pukul 8 sudah boleh nih kumpul di Gor. Sudah boleh. Sudah buka gerbang Pak. Umum silahkan diramaikan. Ini terbuka gratis atau? Terbuka gratis. Terbuka gratis. Masyarakat umum Provinsi Bengkulu. Jadi Tribuners nanti hari Senin jangan lupa bisa langsung datang ke Gor. Mungkin lebih pagi lagi supaya nanti bisa dapat tempat yang lebih bagus ya Pak ya. Iya, kalau mana yang paling duluan biasanya dapat jatah yang di tribun ada atapnya di depan. Benar. Ini untuk pertandingan nanti berapa cabur dan nanti di mana saja Pak ini venue atau tempat pertandingan untuk para atlet kita ini Pak? Ya saya sebutkan langsung dengan lokasi venue-nya ya. Boleh. Biar ingat. Sepak bola itu dilaksanakan di Stadion Sawah Lebar. Kemudian ini bola basket di Gor. Basket yang tadi bilang. Iya, di Gor. Basket belum tersebut tadi. Ya, basket di Gor. Kemudian untuk bola voli kita laksanakan outdoor di lapangan voli outdoor di kawasan Sport Center Sawah Lebar di depan Wisma Atlet. Kalau tahu di sebelah kantor ini. Oh iya benar. Seberang jalan. Ya. Sekarang outdoor ya Pak ya? Untuk voli karena Popda 2022 kan Indoor ya benar. Karena keterbatasan venue kita, makanya untuk Gor kita manfaatkan untuk pertandingan basket sehingga voli kita laksanakan outdoor di sebelahnya. Tapi ini rasanya lebih meriah lagi nanti karena outdoor ya kan. Lebih enak di karena lapangan. Masyarakat lebih gampang datang, sudah parkir dikit langsung nonton gitu Pak ya. Dan posisinya juga kan di pinggir jalan. Iya pinggir jalan, iya benar. Soalnya rame lah, biar meriah.
Tenis lapangan. Tenis lapangan kita manfaatkan venue yang ada di lingkungan Pemda. Tenis lapangan pakai venue yang ada di Pemda. Indoor itu ya. Ya benar, indoor. Kemudian untuk badminton karena venue kita juga belum mendukung, yang kepemilikan Pemprov kan belum mendukung nih untuk pelaksanaan event seperti ini. Jadi kita manfaatkan venue pihak swasta di daerah Kandang Mas. Kandang Mas. Iya, kita sudah koordinasikan dan di sana sudah kita tinjau. Di sana gor juga ya Pak? Atau Gor juga indoor. Benar. Untuk bulu tangkis. Kemudian untuk cabang sepak takraw dan pencak silat kita punya gor Sidomulyo namanya. Oh ya, yang di Sidomulyo. Ya, yang di Sidomulyo itu ada 2 gedung, satu untuk takraw dan satu untuk pencak silat. Nah, kemudian tinju. Tinju itu kita juga bekerja sama dengan pihak swasta, kepemilikan pribadi, kita manfaatkan sasana tinju yang ada di Padang Serai. Padang Serai. Ya, ada 8 ya. Oke, Sudah tersebut semua tadi ya. 8. Oke, siap. Ini 8 dan sekaligus venue. Nah, untuk akses mobilitas atletnya nanti Pak, misalnya dari penginapan ke venue pertandingan ini seperti apa? Sudah ada koordinasi atau belum ini Pak? Untuk mobilisasi atlet ya? Benar. Jadi begini Mas Romi, terpaksa saya sampaikan, memang pada saat rapat-rapat awal kami dengan Kepala Dinas Kabupaten, poin ini menjadi bahasan juga sebenarnya. Iya benar. Jadi mohon permakluman dari kawan-kawan kabupaten, kemarin sudah kami sampaikan untuk fasilitasi mobilisasi atlet untuk tahun ini tidak bisa kita fasilitasi, sehingga mohon maaf betul, silahkan kawan-kawan kabupaten memfasilitasi masing-masing atletnya dan mereka sudah menerima apa yang kami sampaikan. Oke, siap. Ini jadi catatan dari panitia Pak ya untuk kontingen nanti supaya memang karena keterbatasan transportasi terpaksa ditanggung masing-masing. Dan kemarin sudah para kepala dinas yang kami undang sudah memaklumi hal itu. Oke, baik. Berarti ini seharusnya tidak ada permasalahan lagi nanti Pak ya karena ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari ya Pak ya. Jauh-jauh hari. Oke, siap. Ini Pak, yang paling penting ini berapa atlet nanti yang akan berlaga dan berapa mungkin secara umum kontingennya berapa, atletnya berapa, pelatihnya berapa dan ofisialnya berapa ini Pak yang nanti berlaga ini? Secara detail mungkin saya tidak hafal, tapi paling tidak untuk seluruh jumlah kontingen itu yang akan hadir dikonfirmasi sekitar kurang lebih 1.300 orang. Wow, banyak juga ya Pak. Dari 9 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu. Jadi di dalam 1.300 itu ada unsur atletnya ya, kurang lebih 900 orang. Kemudian sisanya ofisial dan pelatihnya. Oke. Kontingen atau delegasi yang paling banyak mengirimkan atlet ini tentunya dari daerah kota mana? lah. Kota ya. Dan hampir seluruh cabur kota ikut, 8 cabur ikut semua. Ada mengirimkan atlet. Kalau di beberapa kabupaten lain kan mungkin hanya beberapa tangkai memang menjadi unggulan mereka. Ada beberapa tangkai mereka tidak ikuti. Oke, Pak, ini juga menjadi pertanyaan setiap Popda. Adanya daerah yang misalnya disebut daerah kuat, Pak. Misalnya kota yang pada tahun 2022 kemarin kan mereka juara umum. Kemudian ada yang dianggap daerah yang kurang atau daerah yang lemah lah Pak misalnya. Nah ini nanti di Popda ini gambarannya bakal terjadi lagi tidak Pak yang hal-hal seperti ini? Ada daerah kuat atau daerah yang kurang kuat begitu Pak? Jadi begini Mas, olahraga ini kan sebenarnya kita tidak bisa memandang dalam 1 tahun itu ada yang lemah, ada yang kuat ya. Artinya begini, setiap tahun itu kan orangnya selalu berganti. Ya, apalagi namanya level tingkatan siswa ya, murid, tingkatan pelajar ya, Popda ini ya. Tahun ini mereka masih menyandang status sebagai pelajar. Mungkin beberapa tahun ke depan mereka sudah tidak belajar lagi, sehingga untuk Popda periode berikutnya atlet yang tadinya ikut belum tentu ikut. Benar. Nah terkait dengan lemah kuat itu sebenarnya sangat tergantung sekali. Kalau menurut saya, pendapat pribadi saya itu sangat tergantung sekali dengan penganggaran. Seberapa besar, seberapa masif pembinaan atlet yang ada di kabupaten. Benar. Dan
seberapa banyak atlet yang mereka kirimkan. Nah itu kaitannya nanti akan ke perolehan medali tentunya kan. Benar. Sehingga beberapa tahun ke belakang memang kota, karena didominasi oleh kota memang cabur-cabur karena mereka mengirimkan banyak atlet dan ya itu sehingga perolehan medali juga tentunya peluang mereka mendapatkan medali akan lebih banyak. Saya pikir seperti itu, Mas. Tapi yang paling penting di sini berarti persiapan dan pembinaan dari Iya, masing-masing. persiapan dari masing-masing kabupaten. Oke, siap. Nah, ini Pak, ada tidak Pak untuk para atlet, para ofisial, para pelatih ini pesan dari atau mungkin catatan-catatan khusus mungkin dari panitia kepada para atlet, pelatih dan ofisial ini Pak untuk pelaksanaan Popda nanti Pak? Oke. Jadi begini, kemarin melalui Kepala Dinas kami sudah berpesan bahwasanya ini yang paling rawan, yang paling utama kami bicarakan kemarin terkait dengan kerusuhan ya, potensi kerusuhan. Benar. Jadi kemarin kami sudah bersepakat dengan Kepala Dinas di masing-masing kabupaten, kami tuangkan dalam berita acara bahwasanya untuk para atlet menjadi perhatian, tolong dicatat, untuk para atlet yang menjadi biang kerok kerusuhan maka Benar. atlet itu sendiri akan didiskualifikasi di ajang tersebut. Oke, wah ini keras ya Pak ya, untuk keras. peringatan keras. Ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi tolong menjadi perhatian untuk adik-adik atlet nanti yang akan bertanding, jangan sampai rusuh. Benar. Karena sanksinya cukup berat. Karena apalagi kalau yang tangkai beregu ya seperti sepak bola, satu biang rusuh maka satu tim itu akan didiskualifikasi. Wah, sehingga kasihan ini kawan-kawan berat yang benar. lain. Ya, ini merupakan keras ini Pak ya, dari panitia supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di samping itu juga kita menanamkan sifat kedisiplinan lah dengan para atlet. Benar. Tidak menutup kemungkinan mungkin atlet-atlet Provinsi Bengkulu ini akan mewakili kita di event-event internasional mungkin benar. Jadi kita melakukan pembinaan bukan dari sisi dari sisi teknis olahraganya saja, tapi dari kedisiplinan mereka dalam bertanding juga kita tanamkan sejak awal. Ya. Nah, ini catatan khusus nih Tribuners dan juga para atlet nanti jangan rusuh lah itu intinya. Jangan rusuh. Disiplin dan junjung sportivitas begitu intinya Pak. Iya, junjung sportivitas, bertandinglah secara semangat dan yakin apabila lulus atau mendapatkan prestasi di ajang ini maka akan kita kirim ke Prapopnas. Dan insya Allah nanti bisa lulus di seleksi Prapopnas untuk mewakili Provinsi Bengkulu di ajang Popnas 2025. Amin. Ya. Nah, ini masih soal ofisial atau pelatih dan di luar lapangan nih Pak. Ini kita tidak menginginkan, namun terkadang selalu ada ofisial atau pelatih yang protes berlebihan. Ini sudah ada juga teknis dan catatan khusus untuk para penggawa di luar lapangan ini Pak? Iya. Khusus untuk ofisial dan pelatih juga kita punya sanksi berdasarkan kesepakatan kita dengan Kepala Dinas kemarin. Kepala Dinas di 9 kabupaten ya, 1 kota. Untuk ofisial dan pelatih juga kita kenakan sanksi. Apabila beliau ini melakukan rusuh lah istilahnya ya. Kalau protes biasa Mas. Protes biasa. Protes di batas kewajaran. Yang berlebihan. Masih bisa kita terima kalau wajar. Tapi kalau sudah berlebihan nanti bisa kita kategorikan dalam apa itu namanya, kategori yang pelaku rusuh juga ya. Maka untuk mereka ini mohon maaf, beliau ini akan kita kenakan sanksi juga. Benar. Sanksinya mereka tidak diperkenankan untuk mendampingi kontingen itu di ajang Popda di tahun berikutnya. Kalau kini 2024, 2026 ya. 2026 ofisial dan pelatih yang rusuh tadi tidak diperkenankan untuk ikut di Popda tahun 2026. Itu sanksi buat kawan-kawannya. Siap, benar. Berarti sekali lagi Pak, berarti dijunjung sportivitas dan juga respect kepada ofisial dan juga kepada atlet-atlet yang lain. Iya. Nah, untuk supporter. Untuk supporter benar. Jangan sampai lupa supporter ya, benar Pak. Untuk supporter kebetulan kemarin memang pada saat rapat dengan kawan-kawan di Dinas Kabupaten ini belum sempat kita bahas, mungkin kita miss kemarin. Tapi alhamdulillah tadi pagi kami melakukan rapat dengan kawan-kawan
Polda dan Polres, dari Polres pada saat rapat disampaikan akan ada juga sanksi Oke, untuk para supporter. Dan ini akan dibicarakan pada saat TM. Tapi sudah pasti ada sanksinya nanti Oke, untuk para benar-benar. supporter. Jadi jangan Kami menurunkan tim keamanan ini tidak main-main nih Mas. benar. Ya, antisipasi khusus sepak bola nih ya. Biasanya yang sering ini ya. Khusus Catatan sepak ini, bola catatan. Ini. Ya. Jadi pasca Kanjuruhan kami juga baru tahu tadi informasinya jujur dari kawan-kawan Polda dan Polres Oke. bahwasanya berdasarkan peraturan Perkapolri katanya ada protap khusus ini untuk cabang olahraga sepak bola ini. Bagaimana pengamanannya, mekanismenya. Jadi akan banyak personil dari Polri yang akan turun di sini untuk mengamankan situasi. Oke. Tapi kami yakin Mas, dengan peserta ini kan apalagi masih tingkat pelajar ya. Dan mudah-mudahan tanpa terlibat langsung pihak-pihak keamanan khususnya Polri, para ofisial dan pelatih saya yakin mereka masih bisa lah mengendalikan atlet dan para supporter. Karena supporter itu biasanya orang-orang tua dari atlet itu. Benar. Ya. Yang dan ya perlu kita catat juga bahwa yang dikirim ini kan bukan sembarangan gitu ya, Pak. Sembarangan, Mereka adalah atlet-atlet terpilih dari masing-masing Ya, daerah ya, Pak. atlet Ya. terpilih dari Sehingga harapannya seperti tadi, Pak. Ya, kita hanya langkah-langkah preventif lah ya. Benar. Kita tidak mau terjadi ricuh, cuman ada upaya-upaya preventif untuk menghindari hal itu. Benar siap. Nah, ini Pak, untuk tadi kan kita sudah sempat menyinggung soal yang bakal dikirim ke Popnas nanti. Nah, dari masing-masing cabur ini nanti yang dikirim ke Popnas itu seperti apa teknisnya nih, Pak? Apakah yang mendapat medali emas atau seperti apa nanti? Nah, kalau untuk Popda ini sendiri kan penyaringan untuk mengikuti Prapopnas ya. Prapopnas, benar. Nanti akan ada jenjang setelah ini ada Prapopnas, kemudian baru mengikuti Popnas. Itu diseleksi lagi Prapopnas nanti. Mereka dapat juara berhak tidak mewakili Bengkulu. Oke. Panitia nasional nanti kan. Kalau mereka mendapat peringkat prestasi, nah untuk ini saya kurang tahu persis teknisnya seperti apa, bagaimana seleksi. Yang lebih jelas kawan-kawan bidang akan mungkin ada aturan khusus ya terkait mungkin dari peringkat 3 sampai peringkat 1 itu berhak ikut seleksi para Popnas. Ya. Tapi tetap bahwa nanti dari Popda inilah yang akan kita kirim ke Prapopnas dan mungkin akan dibahas sampai pada Popnas. saat TM nanti teknisnya seperti apa, bagaimana penjaringannya, mekanismenya akan disampaikan pada saat technical meeting. Oke. Sekarang soal gaung Popda ini sendiri, Pak. Kita ingin Popda ini benar-benar menjadi perhatian dari masyarakat, menjadi sebuah pekan olahraga yang meriah, Pak. Nah, ini untuk masyarakat apa ini, Pak, pesannya dari panitia sendiri, Pak? Oke, jadi begini, saya menghimbau masyarakat Bengkulu khususnya yang ada di kota ya, yang terdekat dengan akses di venue kita, silahkan datang ke masing-masing venue yang sudah saya sampaikan tadi dan kita ramaikan Popda ini, karena semangat atlet itu akan timbul dari seberapa banyak yang nonton. Benar. Jadi riuhnya penonton bakal membuat atlet lebih semangat gitu, akan memotivasi mereka. benar. Akan menjadi daya motivasi mereka meningkat untuk bertanding itu. Benar. Jadi pembinaan olahraga ini kan harus semua terkait di situ. Salah satunya masyarakat. Apa upaya yang bisa diberikan masyarakat? Ya itu tadi, dengan memberikan dukungan, memberikan support kepada mereka yang bertanding, sehingga motivasi mereka akan bertambah. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat Provinsi Bengkulu yang sempat silahkan datang, kunjungi, ramaikan seluruh venue pertandingan di 8 cabur tadi di dalam kota Bengkulu, dan kami pastikan tidak satupun tidak ada yang kami pungut tiket masuk. Jadi free, gratis. Tidak berbayar sebenarnya. Iya. Benar. Dan ini pasti seru ya, Pak, pertandingan. Pasti seru. Apalagi pertandingan seperti sepak bola, voli, bulu tangkis itu pasti seru, Pak. Pasti seru. Saya jamin pasti seru. Oke. Jadi tidak rugi Tribuners. Ini pengalaman Popda 2022 itu sangat seru sekali Tribuners untuk pelaksanaan perlombaannya. Nah, terakhir Pak, ini mungkin closing statement atau pesan terakhir dari panitia Popda secara umum, Pak, mungkin pada masyarakat, pada atlet, dan mungkin juga kepada umum lah, Pak. Apa ini statement terakhirnya dari untuk menutup podcast kita pada perbincang kita pada
hari ini, Pak. Oke ya, Mas Romi. Jadi terkhusus untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, seluruh lah ya katakanlah, kami panitia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan pelaksanaan Popda ini sehingga berjalan lancar, meriah tentunya harapan kami dengan segala keterbatasan yang kami punya, sehingga apabila ada sesuatu hal yang mungkin nanti kurang berkenan tentang rangkaian acara ataupun apapun itu terkait dengan pelaksanaan Popda ini, maka saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi kami sudah berupaya maksimal dengan segala keterbatasan yang kami miliki, Benar. membawa nama pemerintah Provinsi Bengkulu. Sekali lagi, apabila ada kekurangan kami mengucapkan permohonan maaf. Nah, kemudian yang kedua, saya menghimbau sekali lagi kepada para atlet dan para pelatih ofisial, silahkan ikuti seluruh event pertandingan Popda ini secara sportif, tentunya junjung tinggi sportivitas dan jangan berlaku rusuh. Ya, karena ini merupakan level awal untuk kita seleksi ke jenjang-jenjang berikutnya. Tunjukkanlah etikat baik kita, bagaimana profesionalitas kita dalam berolahraga, sehingga nanti apabila bertanding di event tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu akan betul-betul menampakkan jiwa yang memang betul-betul profesional dalam berolahraga. Benar. Seperti itu. Dan sekali lagi yang terakhir, kepada seluruh insan pencinta olahraga, silahkan ramai-ramai datangi seluruh event yang ada, berikanlah dukungan kepada atlet kita yang bertanding. Saya rasa itu saja penyampaian dari kami. Oke, siap. Nah, Tribuners, mungkin masih banyak yang perlu kita tanyakan kepada Pak Mike Van Hop terkait acara Popda ini, namun memang kita dibatasi oleh waktu. Namun yang jelas nanti silakan ramaikan Tribuners pembukaan hari Senin 13 Mei 2024 jam 9 pembukaannya, tapi Tribuners bisa datang ke Gor Sawah Lebar pada pukul 8 atau lebih pagi lagi supaya mendapatkan tempat yang lebih bagus lagi. Kemudian nanti ada banyak pertandingan tersebar di seluruh kota, banyak venue-nya tersebar di seluruh kota Bengkulu. Silakan saksikan Tribuners, nanti jadwalnya juga bakal dibagikan oleh pihak panitia. Sekali lagi, ayo kita ramaikan Popda ini, Popda 2024 sebagai awal langkah Bengkulu menuju ke nasional dan mungkin juga internasional. Oke, demikian Tribuners perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Romi Juniandra. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga.